Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan rukun haji. Rukun yang dimaksud dengan rukun itu apa? Rukun itu adalah amalan atau perbuatan yang harus dilakukan dalam sebuah ibadah, ya. Misalnya dalam sholat itu ada rukun. Rukun itu urut-urutan, ya. Misalnya yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, terus membaca al-fatihah, terus ruku. Nah, itu urutan. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan secara urut, ya. Gak boleh bolak-balik. Misalnya sholat itu tahiyat dulu baru takbiratul ihram, itu gak boleh, ya. Atau ruku dulu baru membaca al-fatihah, itu nggak boleh, ya. Yang namanya rukun itu harus tertib, harus urut. Nah, sama juga dengan rukun haji. Rukun haji itu adalah serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan membayar dam. Membayar dam itu artinya apa? Membayar denda, ya. Jadi rukun itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, apabila salah satu rukun haji itu ada yang ditinggalkan, maka hajinya batal dan harus diulang lagi tahun depannya, ya. Nah, apa saja rukun haji itu? Yang pertama adalah ihram. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram itu adalah niat mulai melakukan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram. Nah, pakaian ihram itu seperti ini, ya. Bagi laki-laki mengenakan 2 lembar kain putih yang tidak berjahit, ya. Jadi nggak boleh dijahit kainnya ini. Hanya kain lembaran yang diikat aja. Diikat yang pertama kainnya diikat untuk menutupi bagian perut ke bawah. Yang kain kedua untuk menutupi bagian badan yang atas. Dan ini kainnya tidak dijahit, ya. Nah, ini bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan, kain ihram itu adalah pakaian muslim seperti biasa, menutup aurat, menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai penutup muka, ya. Nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai niqab kalau sedang berhaji, ya. Nah, itu yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah niat mulai melakukan haji dan memakai pakaian ihram. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di Arafah sejak saat matahari tergelincir, ya. Jadi mulai habis zuhur, mulai wukuf itu mulai habis zuhur siang, tanggal 9 Dzulhijjah siang. Sampai kapan? Sampai terbit fajar besoknya tanggal 10. Jadi kalau Abi sama Umi wukuf di Arafah hari ini itu mulainya tadi, ya. Habis zuhur tadi mulainya. Mungkin berangkatnya bisa dari pagi, ya. Karena apa? Karena rombongannya banyak kan, orang-orangnya banyak. Jadi butuh diangkut, naik bisnya itu bergantian. Nah, jadi berangkatnya ada yang mulai pagi, ada yang mulai siang, ya. Ada sampai batasnya kapan? Dimulai wukuf itu saat matahari tergelincir atau ba'da zuhur, ya. Setelah sholat zuhur tanggal 9 Dzulhijjah hari ini. Terakhir sampai kapan wukuf itu? Sampai besok pagi tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Sampai subuh, besok subuh terakhir wukuf. Kemudian setelah melakukan wukuf, apa yang dilakukan? Tawaf, ya. Tawaf itu apa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, ya. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad, ya. Jadi mulainya itu dari Hajar Aswad, batu hitam yang nempel di dinding Ka'bah. Mulainya dari situ, ya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, macam-macam tawaf itu ada 5.
Yang pertama tawaf umroh. Ini kalau kita melakukan umroh ada yang namanya kita juga melakukan tawaf ketika umroh. Dan ini adalah tawaf yang menjadi salah satu rukun umroh. Kemudian saat haji ya, ketika tahun ini haji, Abi sama Umi haji, maka melakukan tawaf haji atau tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji dan dikerjakan sesudah melempar jumroh akobah ya. Kemudian yang ketiga, tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf bagi orang yang datang ke Mekah. Jadi baru pertama kali datang ke Mekah ya, mau itu melaksanakan umroh atau haji, itu disunahkan untuk melakukan tawaf kudum, yaitu ucapan apa? Selamat datang ya. Tawafnya itu sebagai ucapan selamat datang di kota Mekah. Kemudian yang keempat ada tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan ya. Tawaf selama tinggal atau perpisahan bagi orang yang mau meninggalkan Mekah. Nah, itu. Kemudian yang kelima ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu adalah tawaf yang dikerjakan di waktu-waktu bebas ya, boleh waktunya kapan aja dan boleh sebanyak-banyaknya. Itu hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, tidak berdosa ya, karena hukumnya sunnah. Nah, itu rukun yang ketiga. Ya, tadi yang pertama adalah wukuf, ihram dulu ya. Berniat untuk ihram dulu, kemudian yang kedua melaksanakan wukuf, kemudian yang ketiga melaksanakan tawaf. Yang keempat apa? Yang keempat sa'i. Apakah itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ya, dan dilakukan sebanyak 7 kali. Mulainya dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Itu jaraknya nggak terlalu jauh ya. Dan kalau dulu itu kan berupa padang pasir ya. Ini kan zamannya ibunya siapa? Ibunya Nabi Ismail ya, Siti Hajar itu mencari air ya, karena anaknya kehausan. Nabi Ismail itu kehausan, menangis. Kemudian ibunya ini berusaha mencari air ya. Waktu itu ya posisinya ada di Bukit Sofa ya. Ibunda Hajar ini melihat ke arah Bukit Marwah. Wah, sepertinya di sana ada air ya. Larilah beliau ke Bukit Sofa. Ternyata setelah didatangi, ternyata nggak ada air ya. Kemudian Ibunda Hajar melihat lagi ya, melihat lagi ke Bukit Sofa lagi. Jangan-jangan di sana ada air. Lari lagi ke Sofa. Ternyata nggak ada. Lari lagi ke Marwah ya, bolak-balik dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Inilah yang kemudian menjadi rukun haji ya, yaitu namanya apa? Sa'i. Ya, ini mencontoh mengikuti syariat Nabi Ismail. Ya, dilakukan oleh ibunya yaitu Hajar. Kemudian rukun yang kelima yaitu tahalul. Tahalul itu apa? Tahalul adalah keadaan seseorang yang sudah boleh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram ya. Tahalul itu ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai, dan lebih baik kalau buat laki-laki itu dicukur sampai gundul. Nah, ya. Tapi boleh kalau cuma mau dicukur beberapa helai saja boleh. Tahalul artinya apa? Keadaan di mana seseorang itu sudah boleh atau halal melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya diharamkan selama berihram. Nah, apa saja perbuatan yang diharamkan selama berihram itu? Nanti kita pelajari ya. Nah, tahalul ini ditandai dengan mencukur rambut. Kemudian yang selanjutnya adalah tertib. Tertib itu artinya apa? Rukun-rukun tadi yang sudah disebutkan itu harus dilakukan secara urut. Tidak boleh dibolak-balik
ya. Jadi yang pertama harus niat ihram dulu. Ya, niat ihram dulu, berniat mau haji dan kemudian mandi, ya, bersuci, dan dalam ihram itu apa? Niat, kemudian mandi dan memakai pakaian ihram. Setelah berniat untuk ihram, kemudian melakukan wukuf di Arafah. Nah, setelah selesai wukuf kemudian melakukan apa tadi? Tawaf. Ya, setelah melakukan wukuf kemudian melakukan tawaf. Setelah tawaf apa? Sa'i. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah selesai sa'i kemudian melakukan tahallul atau mencukur rambut. Nah, kalau sudah selesai tahallul, selesailah semua rangkaian ibadah haji dan boleh pakai baju biasa. Jadi nggak usah pakai baju ihram seperti ini ya. Boleh pakai baju biasa. Berarti sudah selesai rangkaian hajinya. Oke, jadi harus tertib ya. Rukun-rukun tadi itu dilakukannya harus tertib, nggak boleh dibolak-balik. Nah, itu tadi rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa diganti. Jadi kalau ada yang ditinggalkan maka hajinya batal, tidak sah. Nah, sekarang ada lagi yang namanya wajib haji. Wajib haji itu apa? Wajib haji itu adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji, ya. Jadi wajib itu harus dilakukan sebagai pelengkap. Nah, kalau salah satu wajib ini ditinggalkan, maka hajinya itu tetap sah, tapi harus membayar dam. Membayar dam artinya apa? Membayar denda dengan menyembelih kambing. Nah, apa saja yang termaksud wajib haji? Yang pertama, ihram dari mikot. Ihram dari mikot itu artinya berniat untuk ihram yang dimulai dari tempat tertentu dan waktu tertentu, ya. Batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji, ya. Ihram dari mikot. Ya, ada mikot itu ada dua macam. Ada mikot zamani yang artinya batas waktu dan ada namanya mikot makani yaitu batas tempatnya. Apa yang dimaksud dengan mikot zamani? Batas waktu. Batas waktunya itu adalah kapan sih mulainya niat ihram itu, ya. Mulainya boleh berniat untuk haji itu adalah dari awal bulan Syawal, ya. Jadi dari tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, itu sudah boleh niat. Ya, misalnya kita menetap di Mekah itu mulainya dari bulan Syawal kemarin. Dari hari raya Idul Fitri kita sudah tinggal di Mekah. Nah, kita niat untuk mau melakukan haji. Jadi sudah boleh berniat untuk ihram dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, jadi mulai dari tanggal 1 Idul Fitri itu sampai terakhir besok. Ya. Besok subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Itu namanya mikot zamani, batas waktu kita berniat untuk haji. Kemudian ada namanya mikot makani, ya. Mikot makani itu adalah batas tempatnya. Nah, kan orang-orang itu tinggalnya dari berbagai tempat ya. Orang-orang datang ke Mekah itu kan berasal dari bermacam-macam tempat. Nah, bagi orang yang datang dari arah Madinah, ya, misalnya kemarin Umi berangkat dari Jepang, terus turunnya di Madinah misalnya. Berarti kan Umi mulainya dari Madinah. Nah, bagi orang yang datang dari arah Madinah, maka mikotnya itu dimulai di Zulhulaifah, ya. Ada namanya Masjid Bir Ali. Itu masjid, namanya itu Bir Ali, itu nama masjid. Nah, mikotnya itu dimulainya dari situ, ya.
dari Masjid Bir Ali itu berniat untuk ihram, kemudian mandi, bersuci, wudhu, kemudian memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki berarti pakai 2 lembar kain ihram warna putih. Kalau perempuan bebas, ya. Yang penting pakaian muslim menutup aurat. Boleh warna apa aja, tapi diusahakan warnanya tidak yang mencolok, ya. Warna-warna hitam, warna putih itu masih oke. Itu ya. Ya, kalau datang dari arah Madinah maka mulai mikotnya itu dari Bir Ali atau Zulhulaifah. Kemudian kalau orang-orang itu datang dari arah Syria dan dari arah Mesir, maka mikotnya dimulai dari Juhfah atau Robik. Ini juga nama tempat juga, ya, mulainya dari situ. Nah, kemudian bagi orang-orang yang datang dari arah Najd, itu dimulainya dari tempat yang namanya Kornul Manazil. Nah, sedangkan orang yang datang dari arah Yaman, ya, dari arah Indonesia, dari arah Yaman, itu mulainya dari Yalamlam. Ya, nama tempat, ya, Yalamlam itu nama tempat. Kemudian kalau orang yang datang dari arah Irak, itu mikotnya dimulai dari Zatu Irkin. Nah, ini nama tempat juga. Ini ya. Jadi mikot itu adalah tempat di mana kita mulai berniat untuk ihram. Itu kalau mikot zamani, sedangkan mikot makani. Sedangkan kalau mikot zamani itu adalah batas waktu kapan kita mulai berihram. Nah, itu adalah yang namanya wajib haji. Kalau kita meninggalkan wajib haji, misalnya meninggalkan mikot ini, ya, tidak mikot misalnya, itu hajinya tetap sah. Tapi apa? Tapi harus membayar dam atau membayar denda dengan cara menyembelih kambing. Oke? Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Apa saja wajib haji yang lain. Oke?